Saat bertarung, tipe benar-benar bikin pemain harus mempertimbangkan Pokemon mana yang harus mereka gunakan agar tipe yang ada pada Pokemon tersebut tidak terlalu membebankan kekuatan Pokemon tersebut. Semua akan berjalan dengan kutukan yang Pokemon tersebut dapatkan, di mana pada akhirnya mereka tidak akan menghindari kelemahan tipe kecuali mereka memiliki ability yang membantu saat diperlukan. Tidak semua Pokemon beruntung dengan tipe yang mereka miliki. Contoh Grass dan juga Rock yang terkenal memiliki banyak kelemahan daripada tipe Pokemon yang lainnya. Atau Ice yang jelas kuat saat penyerangan, tapi tidak memiliki keunggulan dalam resistensi dan pertahanan. Hal-hal seperti ini akan berdampak buruk bagi mereka apabila tipe tersebut mendapatkan kombinasi, karena biasanya ini justru mempersulit penyerangan mereka. Jadi mempertimbangkan lawan yang dihadapi, tipe ini tidak terlalu efisien untuk digunakan dalam pertempuran kompetitif. Namun garis bawahi bahwa sekarang bahkan kamu dapat memikirkan strategi untuk memenangkan pertandingan. Jadi ini tidak usah dikhawatirkan, semua Pokemon sekarang bisa menjadi lebih kuat di tangan trainer yang tepat. Now you've done it. Berbicara tipe Pokemon yang sedikit lebih menguntungkan untuk digunakan, ada beberapa tipe dan kombinasi tipe serta ability yang memungkinkan mereka memiliki lebih sedikit kelemahan. Bahkan kelemahan mereka pada akhirnya hanya ada satu dalam tubuh mereka. Meskipun terkadang itu bersifat ganda, tapi ya not bad, karena kapan lagi akan menemukan tipe Pokemon yang minim kelemahan. Menguntungkan juga karena trainer tidak akan terlalu pusing untuk memikirkan tipe apa yang akan mengalahkan Pokemon mereka tersebut. Dengan satu kelemahan, maka kamu hanya perlu melihat tipe lawan dan move yang akan mereka gunakan. Menjadi nilai plus, apalagi jika kamu adalah orang yang agak sedikit pelupa. Kombinasi tipe dan ability ini bisa kamu temukan di beberapa Pokemon yang sudah hadir sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan Pokemon-Pokemon tersebut cukup mudah kamu temukan karena mereka tidak dalam kondisi langka. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya tentu saja melihat mereka dengan melihat daftar berikut ini. Tapi sebelum itu, ada baiknya kalian tekan tombol like-nya sebanyak mungkin. Karena jujur ini adalah bagian paling menyenangkan bagiku. Subscribe buat kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya juga untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita masuk ke daftarnya. Let's go! Water Ground. Ada baiknya kita mulai dengan kombinasi tipe yang terkenal berguna dan seringkali kelemahannya dijadikan meme. Water dan juga Ground adalah kombinasi tipe yang sepertinya pihak Pokemon pun menyukainya, karena terbukti dengan adanya beberapa Pokemon berikut yang bahkan terus muncul di beberapa generasi. Biar aku sebutkan beberapa dari mereka. Dimulai dari Gen 2 dibuka dengan Quagsire yang menggemaskan, kemudian dilanjutkan dengan starter paling menguntungkan yaitu Swampert. Dan bahkan Gen 3 memberikan Whiscash dengan kombinasi tipe yang sama seperti Swampert. Kemudian di Gen 4 ada Gastrodon dan di Gen 5 ada Seismitoad. Untuk saat ini mereka adalah Pokemon-Pokemon dengan kombinasi tipe demikian. Water dan juga Ground pada akhirnya hanya membiarkan satu tipe ini untuk membasmi mereka, yaitu Grass yang pada dasarnya menjadi kelemahan paling lucu untuk mereka. Ini masuk akal juga bagaimana air dan tanah adalah elemen penting yang menjaga kesuburan tanaman seperti rumput. Dan bisa kita bayangkan jika ini juga berpengaruh secara fisik di luar pertempuran, tampaknya Pokemon-Pokemon Water the Ground akan mati setiap saat. Untungnya hanya kekuatan tipe lah yang super efektif pada mereka. Bug Steel. Mengetahui fakta bahwa Bug cukup jauh aneh untuk menjadi sebuah tipe, maka tak heran pemain juga tidak akan terlalu mengungkapkan rasa suka mereka terhadap tipe Pokemon ini. Tapi ya jangan bilang semua orang tidak menyukai jenis tipe ini. Karena kalau bukan sang penciptanya suka sama serangga, kita juga kemungkinan gak akan terlalu tahu tentang Pokemon. Pokemon dan bagian pentingnya adalah serangga, kelompok binatang yang bisa menjadi tipe elemen yang menakjubkan. Kebanyakan bug ketika disatukan semua akan biasa-biasa saja, karena kelihatan memang hidup mereka berada pada jalur yang sama. Yaitu ya biasa aja. Tapi ada keuntungan besar saat tipe ini dikombinasikan dengan salah satu tipe paling keras dan tegang yaitu Steel. Karena dengan memadukan kedua tipe ini, kita dapat menemukan Pokemon yang hanya punya satu kelemahan, yaitu ganda terhadap tipe Fire. Ini mirip sama sebelumnya, di mana kombinasi ini lemah terhadap satu tipe starter. Dan ini memaksa trainer menjauhi suhu panas biar Pokemon dengan kombinasi tipe ini tidak tersiksa di api yang sangat panas.
Dan berikut beberapa Pokemon yang memiliki kombinasi tipe ini. Di antaranya ada Forretress, Kezor, Trash Wormadam, Turen, dan juga Escavalier. Mungkin itu aja untuk sejauh ini, dan memang Pokemon-Pokemon tersebut punya kekuatan yang lumayan. Dark Ghost. Suatu kehormatan besar bagi Pokemon yang memiliki kombinasi tipe ini, karena pada masa itu mereka benar-benar Pokemon yang tidak memiliki kelemahan sama sekali apabila melihat sisi kutukan tipe. Sejauh ini hanya ada 2 Pokemon yang memiliki kombinasi ini. Mereka adalah Sableye dan juga Spiritomb. Karena tidak memiliki kelemahan, tampaknya pihak Pokemon tidak mau mereka mendapatkan kedamaian setiap saat. Hingga berlangsung generasi ke-6, kombinasi tipe ini pun harus dipukul oleh kawanan peri. Ini menjadi sesuatu yang menyedihkan bagi kedua Pokemon tersebut, karena pada akhirnya mereka harus mendapatkan kelemahan yang tentu cukup cantik untuk mereka yang tidak terlalu good looking. Kombinasi tipe Dark Ghost atau sebaliknya memiliki kekebalan yang baik meskipun tidak mendapatkan resisten yang sempurna, tapi penggunaan mereka dengan cara yang tepat memungkinkan lawan kesusahan dalam menghadapi mereka. Apalagi ketika mereka berhadapan dengan mob hantu lainnya, mereka tidak akan khawatir karena ya, mereka adalah hantu yang penuh dengan kegelapan. Poison Dark. Sebuah gabungan tipe yang melambangkan sisi kejahatan paling memungkinkan di dunia Pokemon. Kedua tipe ini umumnya memiliki aura yang sama-sama buruk, dan terbukti dengan bentuk Pokemon yang memiliki kombinasi tipe ini, seperti Skuntank, Trepion, dan Overqwil. Mereka memiliki penampilan yang terlihat villain banget, apalagi dengan racun yang melindungi tubuh mereka. Poison dan juga Dark hanya lemah terhadap tipe Ground. Hentakan atau goyangan tanah mampu memusnahkan kadar racun di tubuh mereka. Tetapi apabila mereka tidak berhadapan dengan Pokemon tipe Ground, maka mereka akan lebih berkuasa. Karena mereka memiliki resistensi yang baik dan didukung dengan stat yang memungkinkan mereka bertahan dan menipu setiap lawannya. Udahlah jahat, diberikan pula mereka satu kelemahan dalam dunia pertempuran tersebut. Normal Ghost. Kombinasi tipe ini terdengar tidak masuk akal. Bagaimanapun keduanya berada pada posisi yang berbeda. Normal umumnya terlihat polos dan penuh dengan tanda-tanda kehidupan. Sedangkan sebaliknya, kenyataan bahwa Ghost adalah arwah yang tidak dapat diterima dalam alam baka. Keduanya menyatu menjadi sebuah kombinasi tipe yang melekat pada seekor keluarga Pokemon, sebuah regional form yang disebut Hisuian Zoroark. Normal Ghost pada akhirnya hanya mendapatkan satu kelemahan, yaitu Dark, yang dimana tipe ini adalah tipe Zoroark itu sendiri saat pertama kali diperkenalkan. Electric. Tipe ini sudah menjadi tipe paling umum untuk diingat di kalangan penggemar. Electric menjadi tipe yang lumayan sering digunakan, apalagi dengan jumlah air dan langit yang cukup luas, membuat mereka menjadi Pokemon yang harus banget nih dibasuhkan dalam tim. Ya, setidaknya 1 dari 6 Pokemon trainer, dan mudah bagi kita mengetahui kelemahan tipe ini, di mana ia lemah terhadap tipe Ground. Electric memiliki jumlah Pokemon yang lumayan banyak untuk sejauh ini, jadi untuk menyebutkan mereka satu-satu ya pastinya ini bikin mulutku berbusa. Normal. Banyak Pokemon yang mendapatkan tipe ini hanya untuk menyeimbangkan populasi Pokemon di setiap generasi. Umumnya mereka juga kuat, tapi biasa aja kalau dalam soal penyerangan dan resistensi. Karena tipe mereka tidak banyak berpotensi super efektif ataupun memotong serangan lawan. Satu-satunya tipe yang mampu melumpuhkan normal adalah tipe Fighting. Dan mereka berada pada istilah yang hampir sama, yaitu sama-sama terdengar manusia dan tidak terlalu monster. Pukulan Fighting akan berdampak buruk bagi para tipe normal, dan setiap Pokemon pastinya bakalan dibekali dengan setidaknya satu move yang bertipe normal. Mungkin cuma itu untuk saat ini Pokemon-Pokemon yang memiliki satu kelemahan. Kelemahan yang mereka dapatkan diperlukan agar setiap Pokemon memiliki keadilan satu sama lain. Karena ya, sesuatu itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada kelemahan yang akan mereka dapatkan, tidak peduli sekuat apapun mereka. Mungkin bonus ada Wash Rotom. Ia memiliki perpaduan tipe Electric dan juga Water, memberikan ia 2 kelemahan yaitu Ground dan Grass. Tetapi setiap Rotom memiliki ability Levitate, dan ini membuat mereka kebal terhadap tipe Ground. Pada akhirnya Wash Rotom juga hanya memiliki satu kelemahan. Jika kamu memiliki kandidat Pokemon lainnya, silahkan tambahkan di kolom komentar. Kalau begitu kita ketemu lagi di pembahasan lainnya. Jika aku ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi saja.
Terima kasih telah menonton video ini hingga menit terakhir dan kita ketemu lagi di pembahasan lainnya. Aku pamit. Dadah.